Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Kepri, bersama saya Siska Ramalia dan Anda masih bersama kami di program Bincang Cerdas. Dan pemirsa, saat ini kami sedang berada di Geraha Kepri Batam, tepatnya di lantai 7. Dan apakah serta siapa narasumber kita di episode Bincang Cerdas kali ini? Inilah Bincang Cerdas. Baik pemirsa, Anda kembali lagi bersama saya Siska Ramalia, dan seperti yang saya sampaikan tadi, kami sedang berada di Geraha Kepri Batam, tepatnya di lantai 7. Pemirsa, saat ini dunia, Indonesia, dan Provinsi Kepulauan Riau masih berada di pandemi virus corona atau virus COVID-19. Dan untuk di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Batam menjadi salah satu di antaranya kota yang memiliki pasien positif yang cukup banyak di antara kabupaten kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Dan untuk itu pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendirikan tim posko lawan COVID Kepri Batam. Dan untuk itu kami menghadirkan Ketua Tim Posko lawan COVID Kepri Batam, Bapak Dr. Andes Buralimar, MSI. Langsung saja pemirsa, kita sapa bersama narasumber kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabar baik. Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Pak, sekarang kami sebenarnya suatu kehormatan bisa tim TV Kepri bisa berkunjung langsung ke tim posko lawan COVID Kepri Batam. Kira-kira untuk posko ini sudah berapa lama didirikan Pak? Ya, ini tim posko dibentuk pada tanggal 26 Mei yang lalu. 26. Itu atas permintaan Pemko Batam bahwa kepada provinsi, gugus tugas provinsi agar membantu gugus tugas Pemko Batam. Ya, jadi kita baru 3 minggu bekerja. Kita harus setback dulu ke belakang, mencari informasi dulu tentang apa yang telah dilakukan selama ini. Jadi baru bisa kita memberi masukan kepada pimpinan. Berarti ini memang permintaan dari Kota Batam sendiri. Ya. Kira-kira tujuannya apa Pak? Karena kita mengingat juga di Batam ini juga sudah memiliki posko COVID Batam. Ya, dari SK Gubernur tersebut, tim posko ini hanya menjembatani perpanjangan tugas dari gugus tugas pemerintah provinsi. Jadi kita karena di Batam ini mungkin sedikit ya bukan ibu kota provinsi, jauh dari Tanjung Pinang, jadi dibentuklah tim posko ini untuk menjembatani antara gugus tugas provinsi dan gugus tugas Batam. Jadi mungkin sampai saat ini mohon maaf kami belum bisa koordinasi lebih efektif. Kami mencari informasi dulu, baru nanti ketika action kita akan koordinasi lebih intensif dengan Pemko Batam. Didirikannya tim posko lawan COVID Kepri Batam ini, apakah ada salah satu pengaruhnya dari jumlah positifnya di kota Batam ini cukup banyak? Mungkin antara lain seperti itu. Karena penduduk Batam itu lebih banyak, permasalahan kompleks, dan kita tahu di Kepri ini sektor ekonomi yang paling berkembang itu adalah di Batam. Jadi tidak ada salahnya kita membantu Batam gitu. Sejauh ini berapa sudah pasien yang terkonfirmasi positif di Kota Batam, Pak? Ya, kalau tidak salah data kemarin 195 ya, sekitar 155 sampai kemarin. Biasanya di kalangan untuk mungkin usia lanjut, anak-anak atau bagaimana? Ya, rata-rata memang di usia lanjut yang disertai dengan penyakit penyertanya. Kebanyakan seperti itu, yang cepat tertular. Tapi juga ada anak-anak karena mungkin dari orang tuanya sehari-hari di rumah gitu, orang tuanya tertular, ya anaknya yang sehari-hari di rumah ya banyak yang kena, yang tertular juga gitu. Baik Pak, ini kan tim posko lawan COVID Kepri. Data sehari-hari dari tim posko lawan COVID Kepri ini apakah mengambil dari posko COVID Batam atau justru punya tim sendiri untuk mengetahui data-data pasien COVID-19 ini? Oh ya, kita tetap berpatok dengan data yang ada di Batam. Kita tidak boleh lari dari situ karena sumber data itu harus dari satu sumber. Kita hanya mengolah data yang ada, penekanan-penekanannya di mana seperti ini loh. Kalau Batam punya kecamatan, titik-titiknya kita membantu Batam sampai tingkat kelurahan. Kemudian kita olah ya, kita sudah sampai tingkat kelurahan ini data kita. Dari situ kita bisa lebih
tracing ya, lebih bisa penekanan di kelurahan mana, di kecamatan yang paling terdampak misalnya Batam Kota, kelurahan yang paling banyak itu di mana, seperti itu. Jadi kita memang sampai di situ. Tapi itu tim kita tidak turun langsung, kita memberi datanya nanti kepada Batam. Kemudian sebetulnya tim kita sebelum posko ini dibentuk, Dinas Kesehatan sudah bekerja sama dengan Dinas Kota Batam, Dinas Kesehatan Kota Batam. Begitu juga Satpolnya membantu beberapa tugas untuk penjagaan-penjagaan di beberapa titik-titik itu. Kalau sejauh ini pernah nggak Pak dari koordinasi dari justru gugus Kota Batam ini mendapat datanya dari gugus Kepri? Oh, sama-sama mereka. Jadi data yang awal sama-sama mengekspos ya. Setahu saya selama ini setiap hari kita mengikuti perkembangan data. Gugus tugas Kepri itu diwakili oleh Pak Cecep dalam ini Kepala Dinas Kesehatan, bekerja sama dengan Pak Didi Kepala Dinas Kesehatan Batam, mengkonfirmasi tentang data ini, berapa yang sembuh, yang meninggal, yang positif, yang ODP, PDP dan sebagainya itu diekspos. Jadi mungkin penyampainya masing-masing dari gugus tugas provinsi maupun gugus tugas Batam. Jadi mereka punya juru bicara masing-masing lah, seperti itu. Itu yang dieksposnya setiap hari atau bagaimana? Setiap hari, setahu saya setiap hari. Jadi kalau untuk gugus tugas Kepri sudah jelas ya, lewat TV Kepri setiap hari diekspos. Kemudian untuk Batam juga diekspos melalui media yang ada di Batam gitu. Jadi setiap hari apakah juru bicaranya atau Pak Walinya seperti ini. Kita lihat. Kita monitor terus data yang diungkapkan setiap hari itu. Jadi kalau untuk kita nih gugus yang di provinsi yang terletak di Kota Tanjung Pinang, setiap hari mau melaporkan sore itu apakah dari Kota Batam, langsung dari gugus Batam atau sekarang sudah dari gugus perwakilan Kepri di Batam ini? Ya sementara langsung dari gugus tugas provinsi, koordinasinya gugus tugas Batam gitu ya. Batam. Kita belum masuk ke, karena kita tidak mencampuri apa yang udah ada laksanakan koordinasinya selama ini. Jadi kita hanya membantu kira-kira apa sih yang dibutuhkan Batam. Ya menyampaikannya, mempercepat aja. Mungkin kesibukan Pak Gubernur selama ini ya di Tanjung Pinang, kegiatan juga banyak di sana. Jadi Batam menyampaikan kepada kita menyampaikan kepada gugus tugas seperti ini. Namanya aja perpanjangan tangan. Benar sekali. Koordinator aja. Jadi di bawah saya itu ada, bukan di bawah ya, wakil ketuanya ada Pak Cecep, ada Pak Darlison, ada Pak Jule Henry. Semua berperan semua penting ya. Pak ya. Jadi saya yang mengkoordinir sajalah ya. Baik Pak, kita jeda sesaat, usai jeda kita sambung lagi. Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat, usai jeda kami akan kembali lagi bersama Anda. Inilah Bincang Cerdas. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Dan pemirsa Bincang Cerdas, kembali lagi bersama saya Siska Ramalia dan narasumber kita Bapak Dr. Andes Buralimar MSI selaku Ketua Tim Posko Lawan COVID Kepri Batam. Baik Pak, kita sambung sedikit. Setelah 3 minggu nih posko ini didirikan, bagaimana kondisi wilayah Batam Pak? Ya, kalau dari perkembangan dari yang positif ya atau yang ini bertambah, ya mungkin ada juga yang sembuh, ada yang meninggal yang udah sedikit ya, tidak sama sekali sudah berkurang. Yang sembuh juga banyak ya, tapi juga pertambahan positifnya juga ada setiap hari gitu. 1, 2, 3 ya, hampir setiap hari. Ada yang selang waktu memang ada 0 beberapa hari yang lalu, tapi ini naik lagi 4, 7, 9 gitu kan. Nah, yang paling setelah Lebaran itu yang paling tinggi itu 9 yang kemarin gitu. 9 yang kemarin. Ya. Karena COVID ini berdasarkan klaster ya Pak. Sejauh ini sudah ada berapa klaster penularan di Batam? Saya nggak tahu jumlahnya berapa, mungkin ada sekitar 6 sampai 7 ya.
lebih bahkan itu. Saya tak hafal, tapi memang ada beberapa klaster yang sangat ini Cukup banyak yang terkonfirmasi. Yang terkonfirmasi seperti yang TOS 3000 itu sudah kemana-mana gitu. Karena pasar ya Pak ya. Pasar ya, orangnya tidak tinggal di situ. Ya orangnya tinggal di mana-mana gitu. Itu yang mungkin menyebar. Pasarnya hanya namanya saja. TOS 3000 pasar. Cuma pasarnya orangnya kan tidak tinggal di situ gitu. Ya, kebanyakan di luar itu penjualnya gitu. Di luar rumahnya jauh-jauh. Seperti juga yang di Eden Park itu, salah satu rumah ibadah. Itu juga yang di Eden Park itu ada perumahan, masyarakatnya nggak ada yang kena gitu. Cuma justru masyarakatnya tidak terkena. Tidak kena, tapi ada rumah ibadah di sana, tinggalnya di luar Eden Park gitu. Jadi jangan tak usah kaget, nama itu belum tahu ada di situ gitu. Jadi orangnya aja yang menyebar, karena kita nggak tahu yang close kontak dengan positif itu ya yang tidak ada gejala kan jadi OTG. Sekarang yang OTG itu yang banyak yang jadi langsung positif. Padahal yang kalau logika itu yang PDP yang mempunyai gejala berat yang menjadi positif ya. Iya benar. Nah, itu ya. Tadi mungkin mereka dari perawatan sehat gitu. PDP banyak yang sehat gitu. ODP juga gejala ringan gitu. Harusnya karantina sendiri. Jadi mereka tapi kan banyak kan pekerja. Jadi itu masalahnya. Paling tidak mereka jaga merawat badan sendiri, menjaga kebersihan sendiri, kesehatan sendiri. Paling tidak mereka jangan kena dengan keluarganya. Cuma OTG itu yang merasa tidak ada gejala, sehat, biasa-biasa saja. Sehat, makannya enak, aktivitasnya merasa tidak pernah sakit. Rupanya carrier, pembawa virus itu yang terjadi sekarang yang banyak dari OTG gitu. Secara nasional juga yang dari OTG itu berpotensi ke positif itu lebih kurang 60%. Lebih kurang 60%. Justru lebih banyak daripada PDP-nya ya Pak ya. Nasional juga kita baca beritanya seperti itu. Jadi itulah tugas kita berat. Mudah-mudahan nanti bisa saya emban, menjembatani dan membantu. Paling tidak saya sudah mengolah data, tugas utama saya memberikan input kepada Pak Gubernur dan Pak Wali nantinya. Sampai di situ aja, kita nggak berhak. Tapi kalau ada masukan silakan. Ya mungkin kita posko kita hanya perpanjangan tugas saja, tidak bisa terlalu extend di lapangan. Orang-orang kita juga, kita punya pasukan, kita harus minta ke Dinas Kesehatan, harus minta nanti ke Polri, ke TNI dan ke Satpol seperti itu. Baik Pak, untuk sebenarnya dari tim posko lawan COVID ini Pak, bagaimana menentukan seseorang itu termasuk menjadi orang OTG? Karena kita secara kita lihat yang seperti Bapak sampaikan tadi bahwa orang itu sehat, tidak ada gejala tapi membawa virus. Bagaimana kita menggolongkan orang itu termasuk salah satu OTG? Ya, Dinas Kesehatan sebelum itu saya sampaikan tadi sebelumnya sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Batam. Pak Cecep itu sudah 3 bulan bekerja membantu Kota Batam melakukan tracing itu langsung penyusupan kemana-mana ya, terutama ke daerah tempat tinggal orang yang positif. Benar. Nanti mungkin diwawancarai, mereka ditanya selama 2 minggu ke belakang di mana. Nah, itu yang mungkin kadang-kadang orang tidak semuanya punya daya ingat yang hebat itu, yang luar biasa. Tapi juga tiga hari yang lalu dia kemana juga lupa gitu. Nah, itu di tracing, ditanya, diwawancara dulu. Di situ kelihatan kemana saja. Kemudian dari situ tim juga bergerak kepada orang sekitarnya, seperti anaknya, istrinya, pamannya dan lain-lain. Itu diwawancara juga sudah kemana. Ya, ditanya apanya, gejala-gejalanya gitu. Itu tadi. Kalau gejalanya ringan itu termasuk ODP. Gejalanya yang berat sudah PDP, situ langsung dirawat, biasanya dirawat. Kalau ODP itu biasanya mandiri gitu, karantina mandiri. Tapi dalam pemantauan, orang dalam pemantauan itu sudah ada namanya by name by address bahkan. Di OTG yang ketiga tuh OTG yang merasa itu yang tidak punya gejala, padahal dia sehari-hari close kontak dengan yang bersangkutan yang positif. Ya? Oh, gitu. Itu yang kita khawatirkan yang mewabah, itu yang memberikan. Seperti menurut saya itu. Karena 60% secara nasional angkanya seperti itu gitu. Mungkin daya tahan tubuhnya kuat ya, tapi sebenarnya dia juga membawa virus tersebut ya begitu dia bawa virusnya tetap ada hidup dalam tubuhnya. Imun tubuhnya nggak bisa diserang virus.
dia bawa bersentuh dengan orang lain ya seperti itu gitu. Itu yang sebenarnya yang sangat kita khawatirkan Ya, dari OTG khawatir daripada OTG, yang lainnya. Baik Pak, sejauh ini kita kan ada beberapa zona ya Pak, namanya itu mungkin zona kuning, hijau, merah, dan hitam. Itu bagaimana perbedaannya Pak? Saya nggak tahu zona itu secara nasional itu yang paling tinggi itu merah ya. Selama ini saya lihat merah. Cuma mungkin kebijakan kepala daerah masing-masing seperti Batam ada yang zonanya hitam, merah hati, merah, pink, Bahkan ada seperti ya itu. kuning, baru hijau gitu seperti. Jadi mungkin ada kriteria tertentu mereka sesuai kebijakan mereka lah ya itu dalam rangka mungkin lebih efektivitas kerjanya. Kalau dengan berusaha begitu, tracingnya di mana? Di mana nanti fokusnya nanti bekerjanya. Kalau mungkin warna hitam ya serbu di warna hitam dulu mungkin seperti itu. Itu mungkin teknik masing-masing kepala daerahnya. Mungkin dalam ini Pak Wali Kota punya teknik sendiri dalam bekerja seperti itu. Berarti zona hitam itu mungkin kebijakan daerah ya. Daerah menyebutnya ya. Kalau untuk secara nasional kita menyebutnya mungkin zona merah. Zona merah Zona itu. merah. Siap. Kan di nasional kuning, hijau, kuning, merah kan itu kan ya. Yang hitam itu mungkin dah parah betul, mungkin dijadikan hitam bisa saja gitu. Kalau untuk wilayah Kepri sendiri ya, Batam ini termasuk zona. Merah, kalau untuk Zona nasional merah, masih merah. Kalau untuk kota-kota lain seperti mungkin Tanjung Pinang, Tanjung Pinang kemarin sempat merah kan, sempat merah. Saya tidak monitor, sekarang sudah mengarah ke kuning, mungkin sudah menurun kan. Jadi kriterianya bisa menuju new normal itu kan berkurangnya selama 3 minggu yang positif. Jadi mungkin new normal itu juga sudah mengurangi jumlah orangnya dari merah bisa ke kuning, dari kuning bisa ke hijau gitu. baik Pak, kita jeda kembali ya. Ya, Saya jeda kasih. kita sambung lagi. Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda kembali. Saya jedakan kembali bersama saya Siska Ramalia dan narasumber kita Ketua Tim Posko Lawan Covid Kepri Batam. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Cerdas dan masih bersama narasumber kami Bapak Dr. Andes Buralimar MSI selaku Ketua Tim Posko Lawan Covid Kepri Batam. Dan Bapak Buralimar ini sehari-hari selain menjadi Ketua Tim Posko Lawan Covid Kepri Batam juga bertugas sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Baik Pak, berbagai macam kebijakan pemerintah mulai dari PSBB, kemudian WFH dan sekarang kita memasuki era new normal. Dan diinformasikan bahwa di era new normal ini pariwisata sudah mulai bisa diaktifkan kembali, apa benar Pak? Ya, ada beberapa destinasi sudah mulai buka gitu. Sebetulnya sebelumnya waktu Bintan itu masih hijau ya, kemudian beberapa kecamatan hijau, pemerintah pusat itu meminta bantuan kita merekomendasi destinasi mana yang bisa buka duluan, uji coba pilot projectnya. Seperti itu kita sepakati karena Nongsa dan Bintan itu wilayahnya eksklusif ya, eksklusif dan enclave itu. Kemudian juga kedua daerah itu adalah kawasan strategi pariwisata nasional, kawasan strategis pariwisata nasional yang kita uji coba karena protokol kesehatannya mungkin lebih intens gitu, lebih bisa mereka jaga, eksklusif, jauh dari pemukiman masyarakat itu. Sekarang mereka sudah sangat siap dengan itu sebetulnya. Karena selama ini mereka dikunjungi Wisman, mengharapkan Wisman, sedangkan Singapura, Malaysia belum membenarkan warganya berkunjung ke Indonesia, termasuk ke Kepri. Jadi mereka menunggu saja. Buka duluan, tidak apa-apa, mungkin ada kebijakan nanti Singapura buka, langsung mereka sudah siap. Jangan sempat Singapura sudah buka pintu,
atau membenarkan masyarakatnya datang ke Kepri, tapi kita tidak siap. Jadi mereka sudah siap seperti itu. Kita siap dulu dengan protokol kesehatan, dengan SOP kesehatan. Mereka akan lihat, wah sampai di mana penanganan penerapan SOP kesehatan, protokol kesehatan, sampai di mana penanganan COVID. Jadi mereka menunggu itu saja. Ya, saya pernah sampaikan di media, yang tidak boleh itu sekarang adalah warga Singapura yang datang ke Kepri. Tapi warga Kepri yang datang ke Singapura boleh saja dengan menerapkan protokol kesehatan aturan mereka itu. Cuma kadang-kadang seolah-olah Singapura menutup pintu. Sebetulnya Singapura tidak menutup pintu gitu. Jadi mereka aja belum bisa keluar, tapi kita sudah bisa ke Singapura. Kita sudah bisa masuk. Kita saling menguntungkan. Mereka memerlukan kita memerlukan mereka, seperti itu. Ya, tapi itulah dalam perkembangan bisa saja terjadi kadang-kadang salah persepsi seperti itu. Jadi kita kita lihatlah, mudah-mudahan nanti makin normal, kita makin bagus, hidup normal sebagaimana biasa, tapi ditambah protokol kesehatan. Jadi hidup normal itu, new normal itu sama dengan hidup normal plus protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan itu ada 3 CAS ya. Clean, health, dan safety. Kebersihan, kesehatan, dan keselamatan. Baik Pak, jadi sejak kapan resminya nih pariwisata di Kepri kita buka? Resmi tidak ada, dari penegasan resminya tidak ada, tapi kembali ke kepala daerah masing-masing. Seperti Batam kemarin saya dengar 15 Juni kemarin sudah buka ya, dengan penerapan protokol kesehatan yang luar biasa. Mungkin yang mudah-mudahan tidak benar-benar diawasi dan destinasinya tidak jadi klaster baru ya. Saya kekhawatiran aja, tapi mudah-mudahan tidak terjadi asal masyarakatnya disiplin, asal pemiliknya disiplin, ownernya disiplin, fight. Kalau orang datang ke sana betul-betul pakai masker, sanitizer, cuci tangan, dan lain-lain. Kalau perlu pakai face shield gitu kan ya. Itu sesuatu yang untuk membuat orang itu yakin gitu. Orang Singapura akan bisa seperti itu. Kalau penerapannya sudah bagus, jadi mereka dengan senang akan membuka pintu untuk masyarakatnya datang ke sini gitu. Jadi kita juga selain tadi Bapak sampaikan bahwa new normal ini sebenarnya kita bukan kebebasan, tetapi juga pola hidup baru yang tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi kalau untuk dari Dinas Pariwisata mungkin kan ada beberapa mungkin yang Bapak bilang mungkin resminya buka belum tahu, tapi apakah sudah pernah melakukan turun langsung ke pelaku-pelaku usaha atau tempat pariwisata untuk menginformasikan bahwa tetap ada protokol kesehatan, atau melihat sejauh apa kesadaran para pelaku usaha untuk menerapkan protokol kesehatan? Ya, ini kewenangan kabupaten kota, kita hanya fasilitasi. Ada beberapa permohonan mereka, kita fasilitasi, surat gubernur nanti kita buat minta izin membuka yang kemarin dicabut ya, visa untuk 169 negara dari Kementerian HAM dicabut lagi, diberlakukan lagi. Mungkin Juli nanti mereka sudah bisa buka gitu. Itu untuk beberapa daerah yang memerlukan wisman. Tapi yang tidak memerlukan wisman seperti di daerah lain di luar itu, hotel, restoran untuk wisnus terutama ya, kita ikut saja atur protokol kesehatan. Kita saran saja, sudah asosiasinya sudah beberapa kali kita meeting gitu untuk memberi pengertian seperti itu. Jadi kita sarankan agar asosiasi tidak mengandalkan Singapura dulu, tidak mengandalkan Malaysia, Wisman dulu, tapi mengandalkan Wisnus, Wislog kalau perlu. Jadi paket-paket antara kabupaten kota itu saling jual travelnya gitu. Baik Pak, dari wacana fase new normal ini dan dibukanya tempat wisata, apakah memiliki target mungkin jumlah kunjungan atau untuk bagaimana cara menarik kembali para pengunjung untuk mempercayakan berlibur di Kepri, bagaimana cara mempromosikannya? Ya, kita sudah koordinasi terus-menerus dengan Kemenparekraf. Kalau masa new normal ini bisa kita terapkan dan kita bisa melakukan event nasional, itu salah satu daya tarik untuk Kepri, karena bagaimanapun Kepri ini salah satu 3 pintu masuk terbesar, nomor 2 sekarang. Bali
Kepri dan Jakarta. Jadi Kepri dan Kemenpar sangat perhatian, makanya kita uji coba dulu sebetulnya di Lagoy, tapi karena Lagoy dan Nongsa, tapi karena mungkin peraturan sedang digarap lagi, koordinasinya tingkat pusat, ya kita tunggulah. Yang penting itu tadi, target-target kita sudah nggak pikirkan lagi dulu, biar aja berapa yang masuk. Tapi kita harapkan nanti karena mereka 3 bulan tidak ke sini, mungkin yang dulu biasa sekali setahun bisa 3 kali setahun kan, termasuk yang dalam negeri. Mereka terkurung, boleh dikata apa? Stres. Stres di rumah selama 3 bulan, ya, ingin kemana-mana. Saya sudah tawarkan Lingga buka, dan Tuna siap itu buka. Jadi orang Batam yang mau ke Lingga silakan. Itu ada paket-paketnya sudah dibuat itu. Baik, siap Pak. Terakhir Pak, Bapak Dr. Andes Buralimar MSI. Bapak kan selaku Ketua Tim Posko Lawan Covid Kepri Batam, sekaligus Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Ya. Mungkin Bapak ingin menyampaikan sedikit ke masyarakat Provinsi Kepulauan Riau terkait perkembangan COVID-19 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan dunia pariwisata. Silakan Pak. Ya, kepada masyarakat Kepulauan Riau secara keseluruhan, saya berpesan saja mungkin apa yang disampaikan pemerintah, himbauan, edaran, dan lain-lain itu harus dipatuhi, terutama menjaga protokol kesehatannya. Protokol kesehatannya gampang sebetulnya, kita agak merubah sedikit penampilan kita, pakai masker, mungkin kalau nggak masker yang biasa ya masker modis lah yang bisa dipakai, jadi orang sudah jadi gaya hidup itu seperti itu. Sanitizer seperti anak muda sudah dari dulu sudah pegang sanitizer, apalagi yang cewek-cewek itu sudah pakai sanitizer sejak dari dulu. Nah, itu udah biasa. Kemudian cuci tangan masuk rumah, harus protokol masuk rumahnya seperti itu. Buka baju langsung mandi, jangan pegang dulu apa-apa seperti itu. Itu untuk masyarakat. Kemudian yang paling penting adalah sekarang yang semua sudah dilakukan, hanya social distancing dengan physical distancingnya. Jaga jarak itu penting. Karena jaga jarak itu menghindari kita dari bersentuhan tangan orang, tangan kita dan tangan orang memegang sesuatu yang mungkin terpapar virus. Kemudian yang kedua, menjaga diri kita sendiri ya, mata, telinga, hidung dan mulut, karena dari situ sumbernya. Yang paling penting itu tangan, bersentuhan. Ibu-ibu juga pengembalian recehan tak usah diambil lah. Jadi itu ada interaksi seperti itu yang membuat virus itu berjalan terus itu. Kemudian dari kita kami selaku Dinas Pariwisata mengharapkan seperti itu, apabila orangnya sehat, kita sehat semua, kita ingin berwisata kemana saja, silakan. Sudah buka paket-paket wisata di beberapa tempat, di pulau-pulau yang relatif masih aman dari COVID. Jangan stres di rumah ya, silakan. Anak sekolah sekarang masih libur, sambil belajar nanti hari Sabtu Minggu bisa refreshing, biar dengan stres di rumah. Itu untuk masyarakat. Itu. Saya rasa mungkin itu beberapa harapan saya. Untuk pariwisata sendiri kami lihat kabupaten kota lah, kami hanya fasilitasi pembinaan, silakan kabupaten kota berkreasi gitu. Baik Bapak, terima kasih Pak atas Ya. waktunya, semoga bermanfaat untuk kita semua, semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Ya, insyaallah. Terima Terima kasih, kasih Pak. Mas Siska. Assalamualaikum. Salam. Baik pemirsa TV Kepri, saya sudah bincang cerdas kita bersama Bapak Dr. Andes Buralimar MSI selaku Ketua Tim Posko Lawan Covid Kepri Batam. Saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.